Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Hayuna selaku guru mata pelajaran kimia dan teman-teman sekelompok yang saya banggakan. Pada kesempatan video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pembuatan kloid yang disusun dari kelompok 4, kelas 11 MIPA 4, SMA Khadijah, Surabaya. Sebelum presentasi ini dimulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Novel Tabrani, absen 20. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin, absen 21. Nama saya Putri Prota Ayun, absen 22. Perkenalkan, nama saya Rafil Hamadi Bawa, absen 23. Perkenalkan, nama saya Rehan Dani, nomor absen 24. Nama saya Rizka Auliasani, absen nomor 25. Perkenalkan, nama saya Rohmah Minka Syamilah, absen 26. Perkenalkan, nama saya Sabila Nur, nomor absen 27. Kali ini kita akan membahas tentang metode untuk pembuatan koloid. Ada dua metode. Metode pertama yaitu metode dispersi, yang kedua metode kondensasi. Kita akan membahas lebih dulu metode dispersi. Metode dispersi yaitu pembuatan koloid dari partikel yang besar menjadi partikel koloid. Ada beberapa macam metode dispersi ini. Untuk lebih rincinya, teman saya yang akan menjelaskannya. Yang pertama, metode dispersi dengan cara mekanik, yaitu penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan penggilingan, penggerusan partikel-partikel tersebut agar menjadi ukuran partikel koloid. Contohnya pada pembuatan sol belerang, pada pembuatan tinta, dan pada pembuatan cat. Yang kedua, metode dispersi dengan cara homogenisasi, yaitu cara yang bertujuan menjadikan suatu zat bersifat homogen dan memiliki ukuran partikel koloid. Misalnya koloid jenis emulsi. Caranya dengan memasukkan partikel tersebut atau zat tersebut ke lubang berpori yang memiliki tekanan tinggi. Contohnya pada pembuatan susu. Metode dispersi yang ketiga adalah peptisasi, yaitu pemecahan partikel suspensi dengan menambahkan ion sejenis. Contohnya pembuatan sol logam. Metode dispersi yang keempat adalah busur Brady, yaitu pembuatan koloid dengan bantuan arus listrik. Contohnya adalah pembuatan agar-agar oleh air. Metode yang kedua yaitu metode kondensasi. Metode kondensasi yaitu pembuatan koloid dari partikel yang kecil menjadi partikel koloid. Ada beberapa metode kondensasi ini. 3 di antaranya menggunakan cara kimia dan 2 di antaranya menggunakan cara fisika. Untuk lebih rincinya teman saya yang akan menjelaskannya. Teman saya dipersilakan. Metode kondensasi dibagi menjadi berbagai reaksi. Reaksi yang pertama itu adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu metode kondensasi yang menggunakan reaksi perpecahan air atau mereaksikan air. Contoh dari reaksi hidrolisis tersebut yaitu adalah pembuatan es dan pembuatan es krim. Dan reaksi yang kedua itu terdapat reaksi redoks. Reaksi redoks itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu metode kondensasi menggunakan reaksi oksidasi dan reduksi suatu senyawa. Contoh dari reaksi redoks ini yaitu adalah sol belerang dan sol logam. Yang ketiga, terdapat reaksi pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu metode kondensasi yang melalui reaksi berupa penggantian ion plus dan ion min pada reaktannya. Contoh dari reaksi itu sendiri yaitu adalah pelapisan logam. Metode kondensasi keempat yaitu reaksi pergantian pelarut.
Pembuatan koloid jenis ini dapat dilihat pada pembuatan sol belerang, di mana benda solid harus ditambahkan alkohol supaya terbuat sol belerang. Alkohol juga dapat diganti dengan air. Metode kondensasi kelima yaitu reaksi pendinginan. Pembuatan koloid jenis ini juga dapat dilihat kepada pembuatan es krim, yang dimana gelatin akan didinginkan supaya terbuat es krim. Setelah kami memberikan definisi dan penjelasan macam-macamnya, kami memberikan contoh soal. Ada 4 butir contoh soal. Nomor pertama dan nomor yang kedua disusun oleh Putri Agustin, nomor ketiga disusun oleh Naufal Trabani, dan nomor keempat disusun oleh Minka Syamilah. Menurut teman saya akan menjelaskannya lebih rinci lagi. Soal 1. Asap, susu, agar-agar, dan larutan FeOH3 berturut-turut merupakan contoh dari. Jawabannya adalah aerosol, emulsi, gel, dan sol. Pembahasannya, asap terdispersi padat, pendispersi gas termasuk dalam aerosol padat. Aerosol padat yaitu sistem koloid dengan zat terdispersi padat dan pendispersi gas. Susu, terdispersi cair, pendispersi cair termasuk dalam emulsi. Emulsi adalah campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung seperti minyak dan air. Perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi yang dapat membantu dua cairan dapat bercampur secara homogen dan stabil. Agar-agar, terdispersi cair, pendispersi padat termasuk gel. Yang dimaksud gel di sini adalah bila zat cair dan zat padat dicampur pada konsentrasi yang tepat, maka zat cair yang ada dapat terserap oleh zat padatnya. Peristiwa tersebut dinamakan gelasi dan zat yang terbentuk dinamakan gel. Contoh gel selain agar-agar antara lain mentega dan gelatin. Larutan FeOH3 terdispersi padat, pendispersi cair termasuk sol. Sol adalah koloid dengan fase terdispersi zat padat dan medium pendispersi zat cair atau zat padat. Jika pendispersi zat cair dinamakan sol, sedangkan jika medium pendispersinya padat dinamakan sol padat. Soal yang kedua, sol emas dapat dibuat dengan cara kondensasi. Jelaskan cara pembuatannya. Jawabannya, reduksi emas 3 klorida dengan formalin AuCl3. AuCl3 adalah emas 3 klorida ditambah CH4O. CH4O adalah metanol ditambah 3H2O2AU adalah tembaga 2 asetat ditambah 6HCl ditambah CH4O2 adalah metanediol. Atom-atom emas ini beragregat membentuk koloid, distabilkan oleh ion-ion OH- yang terabsorpsi pada permukaan partikel koloid. Ion-ion OH- ini adalah hidroksida yang berasal dari ionisasi air. Maksud dari reaksi emas adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Contoh soal nomor 3. Jelaskan bagaimana koloid dibuat dengan menggunakan cara Bussard-Brettig. Jawaban dan pembahasannya adalah arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui elektroda logam bahan terdispersi yang dicelupkan ke dalam air. Loncatan bunga api listrik mengakibatkan bahan elektroda terurai menjadi atom-atom dan larut ke dalam medium pendispersi air membentuk sol. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah contoh soal nomor 4, yaitu jika ingin menghasilkan koloid berupa sol, maka harus melakukan kondensasi dengan cara apa dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu dengan melakukan kondensasi melalui cara reaksi hidrolisis, di mana reaksi hidrolisis adalah reaksi yang melibatkan air dan jenis koloid yang dihasilkan berupa sol. Mengapa harus melakukan reaksi hidrolisis untuk menghasilkan sol? Karena medium pendispersi sol adalah zat cair, sedangkan reaksi hidrolisis harus melibatkan air, yang dimana air adalah zat cair, sehingga dapat menjadi medium pendispersi untuk pembuatan sol. Contohnya yaitu pembuatan sol besi 3 hidroksida, FeOH3 dengan cara menghidrolisis FeCl3 dengan air panas. Apabila ke dalam air mendidih ditambahkan FeCl3,
maka akan bereaksi dan terbentuk koloid FeOH3 atau yang biasa kita sebut sol besi 3 hidroksida. Nah, bentuk reaksinya adalah FeCl3 yaitu besi 3 klorida ditambah 3H2O yaitu air direaksikan menjadi FeOH3 yaitu sol besi 3 hidroksida ditambah 3HCl. Nah, reaksi ini spesifik hanya dapat terjadi dengan air panas. Jika kita menggunakan air dingin, maka yang terjadi hanyalah pengenceran larutan FeCl3. Sementara jika menggunakan air panas akan membentuk sol FeOH3 yang berwarna merah kecoklatan. Sekian penjelasan nomor 4 dari saya. Pembahasan nomor 4 tadi merupakan akhir dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.